Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para peserta kajian TI 2006 mengaji yang semoga dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, serta juga nikmat kesehatan dan waktu luang, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul untuk sama-sama menuntut ilmu secara online malam ini. Alhamdulillah, sesuai yang dijadwalkan, kajian kita hari ini tanggal 23 Juli 2020 bertepatan dengan 2 Zulhijjah 1441 Hijriah. Insya Allah untuk materi malam ini bertepatan dengan masuknya bulan Zulhijjah akan membahas mengenai keutamaan dan juga amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Untuk materi insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hamdi Al-Bakri Hafizallah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita di tengah-tengah kita. Sebagai informasi, kajian ini dibagi 2 sesi. Untuk sesi pertama penyampaian materi dari Ustadz Hamdi, kemudian nanti dilanjutkan sesi tanya jawab, baik secara langsung ataupun via kolom chat. Sebelum kajian kita mulai, saya mengingatkan kembali adab kajian secara online. Mohon para peserta kajian semuanya dapat mematikan mikrofonnya masing-masing. Kemudian bagi para ikhwan, tafadol kalau mau dibuka videonya. Untuk akhwat, mohon dimatikan. Baik, untuk selanjutnya kepada Ustadz, Ana persilakan, tafadol masykuran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam kajian mingguan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan dan kemudahan serta taufik kepada kita semua agar senantiasa istiqamah berjalan di atas agamanya. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena pada hakikatnya setiap orang yang melangkahkan kaki untuk ibadah itu pasti ada campur tangan Allah di sana. Tidak mungkin seseorang bisa istiqamah, tidak mungkin seseorang bisa melaksanakan sholat, tidak mungkin seseorang bisa membaca Al-Quran, tidak mungkin seseorang bisa hadir di sebuah kajian ilmu kecuali karena dia mendapatkan taufik dari Allah. Ini adalah satu hal yang penting sekali yang harus ada selalu di hati kita. Ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita mulai berubah menjadi lebih baik, maka yakinlah itu bukan karena kita yang hebat, bukan sama sekali. Kalau Allah mau menghinakan kita, kita akan tersesat seketika. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha baik. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mencintai kebaikan untuk hamba-hambanya. Oleh karena itu Allah pun memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka maksudnya adalah bahwa berkumpulnya kita untuk belajar bersama pada saat ini merupakan bentuk dari nikmat dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Dan sebagaimana yang sudah dijadwalkan dan diumumkan bahwa kajian kita pada kesempatan kali ini adalah dengan judul keutamaan dan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tema ini sangat penting untuk dibahas karena pada hakikatnya banyak orang yang nggak tahu tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan sebelumnya, Anda ingatkan ya bahwa kita pada saat ini sedang berada di tanggal 2 di bulan Zulhijjah.
tanggal 2 di bulan Dzulhijjah. Kemarin adalah tanggal 1. Afwan, sekarang lebih tepatnya tanggal 3. Karena bulan Islam atau hari-hari di dalam syariat itu masuk ketika matahari itu terbenam, bukan jam 12 malam bagaimana yang biasa kita pahami. Al-Muhim maksudnya adalah kita sekarang berada di tanggal 2 Dzulhijjah. Kita sekarang berada di tanggal 2 Dzulhijjah. Dan kita bisa melihat ya betapa sunnah-sunnah yang berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu masuk dalam kategori sunnah mahjurah. Sunnah mahjurah adalah sunnah yang terlupakan. Sunnah yang seakan-akan itu bukan sunnah. Kebaikan-kebaikan yang banyak, tapi banyak orang yang nggak tahu. Coba kita bandingkan bagaimana keadaan orang-orang di bulan Ramadan dengan keadaan orang-orang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita lihat, masyarakat mengerti betul tentang keutamaan bulan Ramadan. Masyarakat mengerti betul tentang amalan-amalan di bulan Ramadan, akan tapi sedikit di antara kita yang paham tentang amalan-amalan dan keutamaan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, dan ini adalah satu hal yang sangat penting untuk kita bahas. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di antara bentuk ketuhanannya adalah menciptakan dan memilih-milih di antara makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ini adalah salah satu bentuk dari rububiyah Allah atau ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Ia kehendaki dan memilih-milih apa yang Ia kehendaki. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Itu sangat banyak. Ya, ada puluhan miliar atau puluhan triliun manusia. Manusia sangat banyak. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Manusia sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara manusia tersebut yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Allah menciptakan malaikat yang sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Jibril menjadi yang paling mulia di antara malaikat-malaikat tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tanah, menciptakan tempat, menciptakan bumi ini, dan Allah memilih Makkah dan Madinah menjadi kota yang paling suci, tanah yang paling suci, ya, tempat yang paling suci dan yang paling mulia. Begitu juga dengan waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih, ya, ada hari yang paling afdal, yaitu hari Jumat. Ya. Ada bulan yang paling afdal, yaitu bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menjadi hari terbaik di dunia. Menjadi hari terbaik di dunia. Bayangkan, Allah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Afdal ayyamid dunya ayyamul ashr." Sebaik-baiknya hari yang ada di muka bumi ini, yang ada di dunia adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan, dan sekarang kita sedang berada di dalam. Oleh karena itu dalam sebuah hadis atau dalam ayat pertama dari surat Al-Fajr atau ayat kedua dari surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal fajri," demi waktu fajar, kemudian kata Allah, "wa layalin 'ashr," dan demi 10 malam. Orang-orang Arab, ya, di antara bentuk bahasa Arab yang suka digunakan oleh mereka adalah mereka suka menggunakan kata malam untuk hari. Jadi ketika dikatakan 10 malam, ya maksudnya adalah 10 hari itu secara umum. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini bersumpah dengan 10 hari. Apa yang dimaksud dengan 10 hari di sini? Ya, di surat Al-Fajr ayat 2 Allah mengatakan wa layalin 'ashr, demi 10 hari. Apa yang dimaksud dengan 10 hari di sini? Ibnu Abbas mengatakan maksud dari 10 hari itu adalah 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kaidah yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa
ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu makhluk, maka berarti makhluk itu pasti memiliki keutamaan dan memiliki kemuliaan. Ini kaidah penting yang disebutkan oleh para ahli tafsir, bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah dengan makhluk, maka makhluk itu pasti memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wal asr, demi waktu. Berarti waktu adalah sesuatu yang sangat mulia. Allah juga bersumpah dengan kota Makkah, la uqsimu bihadzal balad. Ya, kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini, maksudnya negeri Makkah. Ya, Allah juga bersumpah dengan wattini waz zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun. Berarti buah-buahan itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Kaidahnya adalah setiap makhluk yang dijadikan sumpah oleh Allah berarti makhluk itu memiliki keutamaan dan keistimewaan. Di surat Al-Fajr ayat 2 ini Allah bersumpah dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Berarti ini 10 hari yang main-main. Ini 10 hari yang mulia, ini 10 hari yang hebat, yang nggak sama dengan hari-hari yang lain. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhahuma, "Ma min ayyamin," kata Rasulullah SAW, "ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang amalan soleh itu kalau dilakukan di hari tersebut lebih Allah cintai daripada amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bayangkan. Coba perhatikan hadisnya baik-baik. Ya, untuk fokus pada hadisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada hari yang amalan soleh itu lebih dicintai oleh Allah jika dilakukan ya daripada amalan-amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita sholat 5 waktu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, itu lebih afdal daripada kita sholat 5 waktu di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika kita bersedekah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih afdal daripada bersedekah di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, itu lebih baik daripada kita berbuat baik kepada orang lain di selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan begitu seterusnya. Katakanlah hal ini dalam segala macam ibadah, dalam segala macam amal soleh. Apa yang ada di pikiran kita tentang amal soleh, maka yakinlah itu lebih afdal dilakukan sekarang di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah daripada di hari-hari yang lain. Siapa yang mengatakan ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sehingga saya ulangi hadisnya. Tidak ada hari yang amalan soleh jika dilakukan itu lebih baik daripada amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal ini, maka ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu wa Allah bertanya, wahai Rasulullah, wala jihad fi sabilillah, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Apakah jihad juga nggak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apakah jihad juga nggak bisa mengalahkan? Maka apa kata Nabi SAW? Wala jihad fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah tidak bisa mengalahkan amalan yang dilakukan di 10 hari pertama. Allahu Akbar. Ini kita berada di hari-hari yang luar biasa ya. Sampai orang yang berjihad itu nggak bisa mengalahkan kita kalau kita beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Coba bayangkan betapa hebatnya, betapa besarnya, betapa mulianya 10 hari pertama ini. Kemudian Nabi pun mengatakan illa rajulun. Ada satu amalan yang tidak bisa dikalahkan. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan harta dan jiwanya,
dan kemudian dia tidak kembali lagi. Itu orang yang bisa mengalahkan orang yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, kata para ulama maksudnya adalah orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad. Dia mengeluarkan hartanya dan mengeluarkan hartanya dan uh, menjual nyawanya untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga para ulama sebagian mengomentari hadis ini dengan mengatakan bahwa ternyata yang bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bukan cuma sekedar jihad. Ya. Jihad, ya, sekedar jihad itu tidak bisa mengalahkan, tapi harus jihad dengan level yang paling tinggi. Apa itu jihad dengan level yang paling tinggi? Yaitu berjihad dengan harta dan nyawa. Ya, dia punya harta, dikeluarkan harta dia. Dia punya nyawa, dikeluarkan nyawanya untuk berjihad. Sampai dia mati syahid dan hartanya hilang. Itu orang yang bisa mengalahkan amalan soleh di 10 hari pertama. Jadi betapa besarnya ternyata 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, betapa agungnya, betapa seseorang itu penting sekali untuk memperhatikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, bahkan seharusnya kita lebih perhatian, atau setidaknya sama perhatian kita dengan perhatian kita ketika kita di bulan Ramadan. Kita lihat bagaimana di bulan Ramadan orang-orang sholat tarawih, orang-orang baca Al-Quran, orang berbuat baik, dia kasih buka puasa, dia berpuasa, dia amalan-amalan soleh seakan-akan full di bulan Ramadan itu. Dan alhamdulillah ini adalah satu hal yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Seluruh masyarakat Muslim secara umum mereka melakukan itu di bulan Ramadan. Nah, sekarang yang jadi perhatian kita adalah kenapa kita nggak melakukan itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Padahal bulan Dzulhijjah nggak kalah dari Ramadan, bahkan banyak dari kalangan ulama yang mengatakan bahwa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih afdal daripada bulan Ramadan, daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya, kita tahu betapa mulianya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di sana ada Lailatul Qadar, ya. Kemudian juga di sana ada ibadah puasa, ada ibadah membaca Al-Quran, ada ibadah sedekah, zakat, orang-orang mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Tapi coba sekarang mudah-mudahan kita bisa sadar bahwa ternyata 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih besar, lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini yang dikatakan oleh banyak ulama. Ya. Dan mereka khilaf, ya, mereka berbincang-bincang tentang masalah ini. Mana sebetulnya yang lebih afdal? Apakah 10 hari terakhir bulan Ramadan atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Ya, ada silang pendapat di kalangan para ulama, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan satu penjelasan yang sangat baik. Ya. Beliau Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di malam harinya. Di malam hari. Sehingga malam harinya yang lebih afdal itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi siang harinya yang lebih afdal adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Coba bayangkan. Ya. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ternyata siang-siangnya itu lebih afdal sekarang, hari-hari ini, daripada waktu kita Ramadan akhir-akhir. Coba bayangkan. Ya, kita nggak sadar. Banyak orang yang nggak sadar sama sekali. Tapi inilah penjelasan para ulama, inilah hadis-hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, inilah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Ya, sehingga mudah-mudahan ini adalah satu hal yang bisa merubah mindset kita, ya, bahwa ternyata ada hari-hari yang lebih hebat dari Ramadan, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Kenapa? Kok bisa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini kok bisa begitu hebat, begitu mulia, begitu utama di dalam syariat Islam? Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan sababun qiyadil 'ashr huwa limakan ijtima' ummahatil ibadati fi. Sebab kenapa
10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini istimewa adalah karena di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini berkumpul di dalamnya ibadah-ibadah besar. Ibadah-ibadah besar berkumpul di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apa saja? Di situ ada sholat. Ya, bukan cuma sekedar sholat. Sholat 5 waktu adalah sholat yang paling afdal. Tapi di situ juga ada sholat Id. Kemudian ada puasa. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan yang paling utama adalah tanggal 9 ya, puasa Arafah. Kata Rasulullah SAW akan menghapuskan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. 2 tahun dosa kita dihapuskan di puasa Arafah. Sehingga ada sholat, ada puasa. Di situ ada sedekah. Ya. Sedekah hewan kurban, ya. Sedekah daging yang kita kurban. Kemudian juga ada kurban di situ, ada menyembelih kurban. Kemudian di situ ada haji, ada umrah. Itu semua berkumpul di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga itulah mengapa kemudian 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sangat istimewa. Ya, sekali lagi jawabannya tadi Ibnu Hajar mengatakan karena di situ berkumpul ibadah-ibadah yang besar. Baik. Ketika Nabi SAW tadi mengatakan sesungguhnya amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih afdal daripada amalan saleh yang dilakukan di hari-hari yang lain, maka pembahasan yang penting untuk kita bicarakan adalah sebetulnya apa amal salehnya. Secara konkret apa yang harus kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini? Maka jawabannya adalah amalan saleh yang bisa kita lakukan, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah amalan saleh secara umum. Sehingga seluruh amalan saleh itu baik untuk dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, karena hadisnya bersifat umum, maka kita yakini bahwa maksud dari amal saleh itu sifatnya umum. Apapun itu, dari sholat, sedekah, zakat, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada anak, kepada pasangan, kepada tetangga, kita ngasih makan orang, punya anak yatim, dan seterusnya. Katakanlah amal soleh apapun, maka itu masuk dalam hadis tersebut. Dia lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang lain. Kemudian, akan tapi di situ ada ya, beberapa amalan-amalan yang khusus, katakanlah demikian. Kemudian yang ada konteks hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya ya, secara spesifik yang bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan. Maka yang pertama adalah haji dan umrah. Yang pertama adalah haji dan umrah. Ya. Jadi di sini Anda akan menyebutkan 4 amalan, ya, 4 amalan yang secara spesifik disebutkan ya, oleh Rasulullah SAW untuk diteladani dan dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka yang pertama adalah haji dan umrah. Yang pertama adalah haji dan umrah. Nabi SAW mengatakan al-umratu al-umrah kafaratun lima bainahuma. Punya umrah dari umrah ke umrah yang lain itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur yang diterima tidak ada balasan yang setimpal kecuali dengan dimasukkan surga orang tersebut. Sehingga haji adalah amalan yang penuh keutamaan, sekaligus dia adalah satu kewajiban. Sekaligus dia adalah satu kewajiban yang diwajibkan bagi orang yang mampu. Haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Bagaimana Nabi SAW katakan dalam hadisnya. Akan tapi terkadang ya, kata-kata penjelasan bahwa haji itu diwajibkan bagi yang mampu, ya, terkadang ini menjadi alasan bagi sebagian orang untuk lalai ya, dalam melaksanakan ibadah haji. Kita lihat betapa banyak kayak orang-orang yang sangat semangat sekali untuk mengumpulkan harta, ya, semangat sekali untuk memperbanyak aset-asetnya, ya, memperbanyak harta kekayaannya, bisnisnya dan lain sebagainya, tapi ternyata orang tersebut belum haji. Maka kita katakan haji adalah rukun Islam. Bahkan Umar bin Khattab beliau pernah meminta jizyah.
Jizyah itu upeti dari orang kafir, dari orang Nasrani, orang Yahudi. Kalau mereka tinggal di negeri Islam, itu diwajibkan untuk bayar upeti. Ya, ini hukum Islam. Umar bin Khattab mengambil upeti dari orang Yahudi, mengambil upeti dari orang Nasrani, dari orang Majusi. Kemudian Umar bin Khattab melihat ada orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang nggak mau haji. Maka kata Umar bin Khattab, kita ambil juga upeti dari mereka. Karena haji adalah hukum Islam. Ya, maksudnya adalah ini penjelasan bahwa bagaimana Umar bin Khattab itu sangat tegas kepada orang-orang yang balas-balasan untuk berusaha agar dia bisa haji. Ya, jadi ini nasihat ya untuk kita semua. Kalau kita belum haji, maka perhatianlah terhadap haji. Ya, berusahalah. Tapi kalau memang tidak mampu, maka jangan dimaafkan. Menjadi masalah kalau kita lalai. Jadi masalah kalau kita lalai. Allah musta'an. Baik, itu adalah amalan yang pertama. Kemudian amalan yang kedua, yang bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, apa deh, haji dan umrah jelas ya. Pada saat ini kita nggak bisa haji, kita juga belum bisa umrah ya, karena keadaan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tapi kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan ya terangkatnya wabah ini dari muka bumi ini, dan khususnya bagi kaum muslimin agar kita bisa kembali ya, melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah puasa di 9 hari pertama. Puasa di 9 hari pertama. Ya, ini juga satu amalan yang penting dan ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang istri Nabi pernah bercerita, kemudian cerita ini disampaikan atau diriwayatkan oleh Hunaidah bin Khalid, ya, seorang tabi'in. Ya, beliau mendengar bahwa seorang istri Nabi itu bercerita dengan mengatakan kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaqum tis'a Dzulhijjah wa yawm Ashura wa 3 ayyam min kulli syahr. Sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Beliau juga senantiasa puasa Ashura, yaitu di tanggal 10 Muharram, dan juga 3 hari pada setiap bulan. Ya, maksudnya adalah di sini istri Nabi mengatakan bahwa Nabi SAW berpuasa di 9 hari Dzulhijjah. Ya, maksudnya 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga ini disunnahkan. Ya, jadi yang bisa puasa besok puasa. Ya, terus puasa sampai tanggal 9. Ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Ya, walaupun dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan, sehingga hadis ini bisa dijadikan dalil. Ya. Sebagian ulama bilang bahwa hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi tetap puasa tetap sunnah. Kenapa? Karena kita berpijak kepada hadis yang tadi disebutkan di awal kajian. Ya, bahwa Nabi SAW mengatakan tidak ada amal soleh yang lebih baik dilakukan dibandingkan amalan soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka ketika Nabi menyatakan amalan soleh secara umum, maka kita katakan puasa juga termasuk di dalam amalan soleh tersebut. Ya, jadi tetap disunnahkan kita untuk berpuasa di tanggal 1, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Dari tanggal 1 sampai tanggal 8 disunnahkan, tanggal 9-nya sunnahnya lebih ditekankan lagi, sunnah muakkadah. Jadi kalau ternyata antum malas puasa atau merasa berat untuk puasa, akhirnya tidak puasa, tanggal 9 jangan sampai nggak puasa. Tanggal 9 jangan sampai nggak puasa. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika ditanya tentang puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah wa sanatal qabilah. Orang yang puasa di tanggal 9 Dzulhijjah, ya maka puasa tersebut akan menghapuskan dosa 1 tahun ke belakang dan dosa 1 tahun ke depan. Bayangkan, ini jarang-jarang ya amal soleh yang bisa menghapuskan dosa 1 tahun ke depan. 1 tahun ke belakang memang sudah kita lakukan dosanya, tapi ini 1 tahun ke depan. Sehingga ini adalah satu amalan yang sangat mulia. Jadi jangan sampai lupa, jangan sampai nggak puasa di tanggal 9. Baik.
Lakukan juga puasa sekarang, tapi yang tanggal 9 itu lebih ditekankan. Kalau kita males, kalau kita nggak puasa, merasa berat dan lain sebagainya, sibuk lah, inilah dan lain sebagainya, oke, nggak masalah. Tapi tanggal 9 jangan sampai ke. Tanggal 9 jangan sampai ke. Baik. Kemudian, dan ini adalah kebiasaan para salaf. Puasa di 9 hari Zulhijjah ini kebiasaannya para salaf radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Oleh karena itu, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Abu Hurairah itu pernah ditanya. Abu Hurairah itu pernah ditanya. Abu Hurairah ditanya, "Inna alayya ayyaman min Ramadan, afa asumul 'ashra tatawwu'an?" Ya, seorang bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku ini masih punya utang puasa Ramadan. Apakah boleh aku puasa 9 hari ini dulu? Kalau sudah selesai, baru nanti aku puasa Ramadan." Maka Abu Hurairah mengatakan, "Qala ibda bihaqqillah." Mulailah dengan hak Allah. Itu kewajiban. Maksudnya mulailah dengan Ramadan. Tsumma tatawwa' ba'du ma syi'ta. Kalau kamu sudah beres, sudah selesai bayar hutang puasanya, baru kemudian kau puasalah dengan puasa sunnah. Pertanyaan orang ini kepada Abu Hurairah itu menunjukkan bahwa puasa di 9 hari ini masyhur. Puasa di 9 hari ini suatu hal yang mereka biasa lakukan. Sampai-sampai ada orang yang masih punya utang tapi pengen puasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Paham maksudnya ya? Jadi ini adalah kebiasaannya para salaf. Ya. Tapi itu dia, sekali lagi mudah-mudahan semakin kita bahas tentang hal ini, semakin orang-orang banyak yang mendapat kesadaran akan pentingnya puasa ini, ya, akan pentingnya amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik. Kemudian amalan yang berikutnya, yang tadi pertama haji dan umrah, kemudian apa yang kedua puasa, ya, kemudian yang ketiga adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga amalan yang sangat ditekankan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabba ilaihi al-'amal fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang amalan soleh itu lebih agung dan lebih dicintai Allah daripada amalan soleh di 10 hari sekarang, maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kemudian kata Nabi, "Fa'aktsiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Maka banyak-banyaklah tahlil, itu la ilaha illallah, banyak-banyaklah takbir, yaitu Allahu Akbar, dan banyak-banyaklah mengucap tahmid, yaitu alhamdulillah. Ya, lihat ketika Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kemudian Nabi langsung memerintahkan para sahabat untuk berzikir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Jadi sering-sering diucapkan ya, pada hari-hari ini. Dan para ulama juga mengatakan bahwa di antara zikir yang sangat penting yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah dengan bertakbir. Ya. Kalau bahasa kita orang Indonesia, takbiran. Ini adalah waktu takbiran. Ini juga salah satu hal yang banyak orang salah paham ya. Takbiran dikira itu cuma ketika malam lebaran. Malam lebaran, keliling-keliling kota, ya, pakai bentuk dan lain sebagainya, rame-rame, ya, teriak-teriak, takbiran. Mereka lupa, banyak orang lupa, ya, katakanlah seperti banyak orang lupa, ternyata takbiran. Ya, selain di Idul Fitri, ya, malam Idul Fitri sampai sholat Idul Fitri, itu adalah waktu pertama. Waktu kedua adalah di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah, ini waktu kita untuk takbiran. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ini kita takbir, yang memperbanyak takbir. Dan ini salah satu sunnah yang sangat ditekankan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, sehingga
para ulama kemudian membagi takbir ya menjadi dua. Yang pertama adalah takbir muqayyad. Yang pertama adalah takbir mutlak dan yang kedua adalah takbir muqayyad. Ya. Takbiran di bulan Dzulhijjah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama takbir mutlak dan yang kedua takbir muqayyad. Apa artinya takbir mutlak? Apa artinya takbir muqayyad? Takbir mutlak itu artinya takbir yang tidak diikat dengan waktu. Kapanpun, dimanapun kita takbiran. Kapanpun, dimanapun kita takbiran. Baik, ini waktunya kapan? Waktunya bebas. Dari tanggal 1, baik, dari tanggal 1 sampai nanti hari-hari tasyrik. Dari tanggal 1 sampai nanti hari-hari tasyrik. Baik. Kemudian ya, ini adalah takbir mutlak. Ya, jadi ketika kita di mobil, ketika kita berjalan, ketika kita lagi masak misalnya untuk ibu-ibu, ya kita lagi apapun maka kita takbiran ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Maka itu disebut dengan takbir mutlak. Jadi dimanapun kita bertakbir. Baik. Kemudian takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang dibatasi dengan waktu. Kapan itu dilakukan dan seperti apa waktu yang dibataskan? Maka takbir muqayyad itu adalah takbiran setelah melakukan salat 5 waktu. Setelah kita melakukan salat 5 waktu, maka kita disitu takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya. Ya, setiap kali salat 5 waktu. Kapan itu dimulai? Setelah salat subuh di tanggal 9, yaitu hari Arafah, ya, hari Arafah, sampai akhir hari tasyrik, ya tanggal 13 setelah asar. Setelah asar itu waktunya. Jadi tanggal 9, tanggal 9 sholat 5 waktu semuanya. Tanggal 10 sholat 5 waktu semuanya. Tanggal 11 juga, tanggal 11, 12 juga, tanggal 13 sampai asar. Maghribnya sudah nggak takbiran lagi. Itu disebut dengan takbir muqayyad. Baik. Sehingga maksudnya adalah ini adalah sunnah yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dalilnya adalah dalil ijma', kesepakatan. Ya, dan kesepakatan ini jatuh pada zaman sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ya, karena di antara mereka banyak di antara mereka yang bertakbir dengan takbir muqayyad ini, ya, setelah sholat itu, dan kemudian tidak ada satupun di antara mereka yang mengingkari. Berarti ini adalah amalan yang berlandaskan ijma' atau kesepakatan para ulama. Ya, ada banyak nukilan yang saya dapatkan, akan tapi untuk mempersingkat waktu ya, saya hanya menyebutkan apa yang penting saja. Dan lafaz takbir, ya, lafaz takbir yang disebut oleh para ulama itu ada beberapa, ya. Di antaranya adalah bertakbir yang biasa kita lafalkan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Takbir awalnya itu boleh 2 kali, boleh 3 kali. Ya, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Ini disebut dengan takbir Ibnu Mas'ud. Ya, takbir Ibnu Mas'ud yang biasa kita lafalkan. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Boleh takbir Allahu Akbar 2 kali, boleh juga 3 kali. Kemudian lagi takbir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa ardhah. Itu dengan mengucapkan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, sanadnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Jadi ini adalah takbir Ibnu Abbas. Itu Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar walillahil hamd.
Kemudian takbir yang ketiga adalah takbir Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yang bunyinya adalah Allahu Akbar kabira, Allahumma rabbana lakal hamd, anta a'la wa ajal, lam tattakhidha sahibatan wala walada, aw yakunu laka syarikun fil mulk, wa lam yakun laka waliyyun min adh-dhulm, wa kabbirhu takbira, Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira, Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna. Jadi juga takbir yang sahih yang disebut dengan takbir Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu wa arda. Itu tadi yang berkaitan dengan takbir. Kemudian amalan yang keempat, yang selanjutnya adalah amalan yang keempat adalah berkurban. Ya, dan ini adalah amalan yang sangat agung, ya, yaitu berkurban. Apa itu berkurban? Berkurban, ya, atau biasa disebut dengan al-udhiyah, adalah ma yudbahu min bahimatil an'am fi yaumil adha wa ayyamit tasyrik taqarruban minallah. Ya, definisi dari berkurban adalah menyembelih hewan ternak pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ini adalah satu ibadah yang agung, ya, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin, bahkan untuk seluruh syariat, ya, agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mensyariatkannya untuk umatnya Nabi Muhammad, tapi Allah juga mensyariatkan ibadah kurban ini untuk umatnya Musa, umatnya Isa, umatnya Nuh, dan umat-umat nabi-nabi yang lain. Ya, semuanya disyariatkan dengan berkurban ini. Karena berkurban adalah ibadah yang sangat agung. Ya, oleh karena itu dalam surat Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Yang artinya, perhatikan baik-baik ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban. Lihat apa kata Allah, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah atas rezeki Allah yang kepada mereka berupa binatang ternak. Ya. Sehingga di sini dalam ayat ini secara spesifik Allah menjelaskan, ya, bahwa setiap umat Allah syariatkan penyembelihan kurban. Oleh karena itu Ibnu Katsir di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan, ketika menjelaskan ayat ini, beliau menjelaskan bahwa kurban ini bukan hanya syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, bahkan dia adalah satu ritual yang disepakati oleh seluruh agama. Kurban adalah ritual yang disepakati oleh seluruh agama. Semua agama kita dapatkan bahwa mereka punya penyembelihan. Bahkan orang-orang musyrikin, orang-orang yang suka berbuat kesyirikan, mereka sangat suka sekali untuk menyembelih hewan, ya, kepada jin-jin mereka, kepada Tuhan-Tuhan mereka. Oleh karena itu, saya dengar dari banyak sumber gitu, ya, bahwa para dukun dan paranormal, katakanlah begitu, padahal mereka orang yang sangat tidak normal, karena mereka adalah dukun, minta tolong sama setan dan jin, ya, tidak minta tolong pada Allah, dan mereka berbuat ukuran karena apa yang mereka lakukan itu mereka kalau datang pasien atau orang yang minta tolong kepada mereka, seringkali si pasien ini diperintahkan untuk menyembelih. Dan biasanya pembeliannya itu spesifik, ya, ayam hitam dan lain sebagainya. Dan dipotong di tempat yang spesifik. Al-Muhim intinya adalah bahwa penyembelihan ini ritual sakral yang bukan cuma dilakukan oleh orang-orang Islam, ya, bahkan orang-orang musyrikin pun melakukan. Bahkan di zaman Rasulullah SAW
itu orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang musyrikin jahiliyah, itu mereka punya ritual di satu hari tertentu yang disebut dengan nama Atirah. Al-Atirah itu adalah satu hari yang dimana mereka menyembelih hewan-hewan ternak mereka, unta, kemudian kambing-kambing mereka itu disembelih untuk siapa? Untuk berhala-berhala mereka. Bahkan darahnya itu dikucurkan di bagian kepala berhala. Kemudian pedang mereka dicelupkan di darah hasil sembelihan itu. Mereka seperti minta keberkahan gitu ya maksudnya. Maksudnya adalah bahwa ini ritual yang sakral yang dilakukan oleh semua orang. Bahkan ada kisah yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa di negeri Arab dahulu, sebelum tersebarnya dakwah, sebelum tersebarnya sunnah, sebelum tersebarnya tauhid, itu di antara kebiasaan mereka adalah mereka suka menyembelih untuk tamu yang datang, dan tamu ini adalah tamu besar. Tapi cara penyembelihan itu bukan cuma menyembelih kemudian dihidangkan makanan, tidak. Tapi ketika tamu besar ini datang ke satu kampung, maka si kambing itu, ya, lehernya diletakkan di kakinya, masih hidup, di kaki si tamu, kemudian di bawah kaki si tamu itu, kambing itu disembelih, dikucurkan darahnya. Bayangkan, maksudnya untuk mengagungkan tamu itu, bahwa tamu ini harus dihormati, si orang penting. Cara menghormati seperti itu. Diletakkan kambing, leher kambing di kaki, kemudian disembelih gitu. Dan ini satu hal yang diingkari oleh para ulama, yang nggak boleh. Seakan-akan ini adalah mengagungkan menyembelih untuk selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Kata Nabi Muhammad, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Sehingga hukum menyembelih untuk selain Allah adalah syirik, adalah kekufuran. Ya nggak boleh seorang itu menyembelih untuk selain Allah. Dan ini sangat disayangkan, ya, banyak tersebar di masyarakat kita. Sadar atau tidak sadar, banyak orang yang, ya, ketika dia mau bangun satu bangunan yang besar, jembatan dan lain-lain, ya, kalau nggak salah juga di forum ini, ya, bahwa mereka suka menyembelih kerbau, sapi dan lain sebagainya sebagai tumbal untuk jin dan penunggu tempat tersebut. Alhamdulillah, ini semua kesyirikan. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari hal tersebut. Al-muhim intinya adalah di Zulhijjah ini, di tanggal 10 itu diperintahkan untuk berkurban. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," dalam surat Al-Kautsar. "Inna a'tainaka al-kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Wahai Muhammad, sungguh engkau telah kami berikan Al-Kautsar, yaitu telaga yang ada di surga. Fasholli li rabbika, salatlah engkau untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk menyembelih. Kata para ulama, perintah ini untuk Nabi Muhammad dan untuk umatnya Nabi Muhammad. Ya, fasholli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, kemudian sembelihlah. Kata ulama tafsir dari kalangan tabi'in, Qatadah, Ikrimah dan yang lain, yang murid-murid Ibnu Abbas mengatakan maksud dari perintah salat di sini adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha lah kalian, kemudian sembelihlah. Jadi perintah langsung dari Allah buat kita. Ya, jadi jangan ragu-ragu, jangan pernah ragu-ragu untuk berkurban. Dan malulah kepada diri kita kalau kita nggak berkurban. Ya, Nabi Muhammad SAW, ya, beliau berkurban. Anas bin Malik mengatakan, karena Nabi SAW yudahi bikabshaini aqramaini amlahain. Kata Anas bin Malik, ya, pelayan Nabi yang tinggal bersama Nabi selama 10 tahun, dia mengatakan sesungguhnya Nabi SAW itu menyembelih 2 ekor domba yang bertanduk dan yang amlahin, yang bagus, warnanya bagus. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa warnanya itu putih, tapi di bagian matanya ada hitam, kemudian di bagian kakinya ada hitam. Ya, jadi kelihatan tampilannya itu bagus. Ya. Dalam riwayat lain, sakminaini azimain, ya, yang gemuk dan yang besar, yang dipotong oleh Nabi SAW, yang disembelih oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi Muhammad ini menyembelih selalu. Bahkan seorang sahabat, ya, Abu Hurairah bin Sahal, dia mengatakan, kunna
kunna nusammilu udhiyata bil Madinah wa kana muslimun yusammilu. Sesungguhnya kami di Madinah, ini sahabat Nabi mengatakan, kita ketika dekat sudah mau kurban Idul Adha, itu kita melakukan penggemukan untuk hewan-hewan kurban itu. Jadi mereka punya hewan-hewan ternak, ya ketika sudah mau dekat Dzulhijjah ini, sudah mau dekat waktu penyembelihan kurban, dikasih makan yang banyak supaya gemuk. Ya, wa kana muslimun yusamminun, dan kaum muslimin seluruhnya mereka menggemukkan hewan-hewan ternak mereka. Maksudnya untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Ibnu Umar juga mengatakan aqama Nabi SAW bil Madinah di 10 sinin yudhi. Nabi SAW itu tinggal di Madinah selama 10 tahun, setiap tahun beliau berkurban. Setiap tahun beliau berkurban. Ya, sehingga para ulama sebagian mengatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Sebagian ulama menyatakan bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Ya. Walaupun sebagian yang lain, itu jumhur ulama, kebanyakan ulama menyatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya, kita mau mengambil pendapat yang manapun, semuanya menekankan dan semuanya menganjurkan. Ya, yang satu mengatakan wajib, yang satu lagi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Maka sebetulnya tidak ada alasan untuk bermalas-malasan berkurban. Ya, tidak mau menyisihkan uang untuk berkurban, ya sisihkan uang kita. Ambil dari tabungan kita, masukkan untuk kurban. Beli hewan kurban, kemudian kita potong. Ya, sehingga ini satu hal yang penting, ya, syiar Islam yang penting untuk kita hidupkan. Gitu ya. Walaupun para ulama yang baik yang mengatakan wajib maupun yang mengatakan sunnah, semuanya sepakat bahwa kewajiban ini atau syariat ini itu berlaku hanya untuk orang-orang yang mampu. Ya, adapun yang tidak mampu maka termaafkan. Tapi yang jadi masalah, sebagian orang bilang nggak mampu, tapi dia bisa minum kopi harganya 50.000 setiap hari. Coba dipikirkan itu. Dia nggak berkurban, nggak mampu, oke, nggak mampu. Tapi kalau jajan, masya Allah, sekali makan 150.000, 200.000 keluar. Ya itu namanya bukan mampu. Dan yang lebih parah lagi, ya, kopi halal, alhamdulillah. Ya. Hatta harganya 100.000, kopi alhamdulillah halal. Nggak apa-apa beli kopi 100.000. Ya. Tapi yang lebih parah lagi adalah sebagian orang ngerokok, kemudian dia bilang dia nggak mampu kurban. Ini nggak masuk akal. Ya, orang yang merokok, satu hari dia merokok berapa bungkus? Katakanlah 1 bungkus 1 hari. 1 bungkus rokok berapa harganya? Kalau terus terang nggak tahu harga rokok berapa. Anggaplah 20.000. 20.000 dikali 1 tahun. Kalau 1 hari 20.000. 300 hari jadi berapa? 300 kali 20.000, 6 juta. Masya Allah. 6 juta 1 tahun buat dikeluarkan untuk rokok. Terus dia nggak mau berkurban lagi. Masya Allah. Ya, 6 juta kita bisa dapat kambing yang gede luar biasa, 60 kilo mungkin atau 70 kilo. Ya, kambing rata-rata yang besar itu 30 kilo mungkin 3 jutaan. Ya, 6 juta bisa dapat 2. Masya Allah mungkin. Ya, sehingga maksudnya adalah ini ibadah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran diperintahkan, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah kemudian sembelihlah. Jadi ini satu hal yang perlu kesadaran dari kita semua, ya, bahwa ayo keluarkan, sisihkan uang kita untuk berkurban. Ya, sisihkan uang kita untuk berkurban. Dan alhamdulillah Nabi SAW ya membolehkan kita untuk berkurban dengan harga murah sekalipun. Sekarang kalau kita katakan harga domba yang bagus, ya, yang bertanduk, yang jantan, katakanlah berapa? 3 juta, 2 juta setengah, 4 sampai 4 juta, ya.
Katanya para ulama sepakat, bukan sepakat, jadi di kalangan Syafi'iyah, ya, di antaranya di kalangan Syafi'iyah, dan para ulama menjelaskan masalah ini bahwa dibolehkan seseorang itu berkurban dengan domba betina, nggak masalah. Dan domba betina itu harganya murah, ya. Insya Allah mudah-mudahan 1,7, 1,5 itu bisa dapat domba betina. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa untuk domba itu dibolehkan domba yang berumur 6 bulan. Untuk domba itu dibolehkan domba yang berumur 6 bulan. Al-jaza'atu minad dha'n. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa al-maksud dari al-jaza'ah di sini adalah yang umurnya 6 bulan. Ya, walaupun ada khilaf, ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 12 bulan atau 1 tahun. Tapi intinya adalah sebagian ulama membolehkan itu. Dan coba kita bayangkan, domba 6 bulan betina dapatnya berapa duit? Mungkin 700.000, 800.000 bisa. Maksudnya adalah bahwa sebetulnya seseorang, ya, kalau dia mau menyisihkan uangnya, maka dia pasti bisa. Dan ini syiar Islam, ya, tauhid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna salati wa nusuki", katakanlah sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kehidupan dan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. La syarika wa bidzalika umirtu an awwal muslimin. Ya, sehingga ini adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, yang hendaknya kita berusaha untuk melakukan. Tapi tetap semuanya tergantung dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu, maka nggak masalah. Ya, apalagi kalau kita berniat ingin, tapi kita nggak punya uang, ya, maka mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya dari niat yang kita niatkan. Baik. Kemudian sebetulnya hanya itu mungkin yang ingin saya sampaikan, ya, tapi sebetulnya ada beberapa detail yang penting juga ya untuk disampaikan. Di antaranya adalah bagi orang yang mau berkurban, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhi fala yamassanna min sya'rihi wa anfarihi syai'an." Ya, barang siapa yang masuk ke bulan Dzulhijjah kemudian dia berniat untuk berkurban, maka hendaknya dia tidak mengambil sedikit pun dari rambut dan kukunya. Jadi ini adalah satu hukum yang penting untuk dipahami. Nabi SAW melarang seseorang menggunting rambut atau mencukur bulu yang ada di tubuhnya dan memotong kukunya kalau dia berniat untuk berkurban. Ya, jadi hati-hati yang sudah ada niatan berkurban, mau berkurban, maka jangan cukur bulu yang ada di tubuhnya dan juga jangan potong kuku. Ya, ini perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian di antara hukum yang berkaitan dengan kurban adalah bahwa ya seorang itu berkurban cukup satu kurban untuk satu keluarga. Ya, cukup satu kurban untuk satu keluarga. Kalau dia punya kelebihan harta boleh dia berkurban 2 misalnya untuk keluarganya, nggak masalah. Ya, tapi yang berkurban di sini cukup kepala keluarga yang memberikan nafkah saja, cukup. Akan tapi kalau ternyata anaknya punya penghasilan juga, mau berkurban juga nggak masalah. Ya. Atau ayahnya misalnya mau ngasih kurban untuk ibunya atau untuk istrinya, nggak masalah. Ya, akan tetapi cukup seseorang itu berkurban satu kurban untuk keluarganya itu. Ya. Dan yang nggak boleh motong rambut dan potong kukunya itu hanya orang yang mengeluarkan uangnya saja. Ya, dan seseorang berkurban mengeluarkan uang secara personal sendirian ketika dia mau berkurban dengan domba, nggak boleh patungan. Adapun sapi dan unta, maka dia boleh patungan dengan syarat yang maksimal adalah 7 orang. Ya, 7 orang berserikat, mereka bersama-sama patungan untuk beli unta atau beli sapi. Ya, adapun kambing maka nggak boleh patungan. Ya, ada beberapa detail sebetulnya, akan tapi secara umum itu tadi yang penting untuk disampaikan. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan mungkin hanya itu yang bisa disampaikan ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan ya. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi soal jawab. Diutamakan pertanyaan sesuai dengan topik yang disampaikan oleh Ustaz pada malam ini.
Untuk pertanyaan dapat dilakukan langsung. Nanti kalau yang mau bertanya bisa raise hand dulu, nanti akan dibukakan mic-nya, atau melalui kolom chat. Nanti tiga orang pertama melalui langsung, dan kemudian tiga pertanyaan berikutnya melalui kolom chat. Tafadhol jika ada yang ingin bertanya. Untuk yang pertanyaan langsung, oke, Mir Fadli, Ustaz, ini istri Ana yang bertanya, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Min Fadlik mau bertanya terkait tadi yang Ustaz sampaikan bahwa kalau dalam satu keluarga itu cukup kepala keluarga saja yang berkurban, dan itu berkurban untuk keluarganya. Tapi misalkan contohnya misalkan istri ingin, maksudnya diniatkan sebenarnya juga ingin pahalanya agar untuk orang tuanya yang sudah meninggal, itu boleh nggak Pak Ustadz, atau nggak bisa gitu? Itu saja sih Pak Ustadz. Terima kasih, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pada dasarnya ketika kita menjelaskan tadi tentang hukum kewajiban, atau para ulama sangat menekankan, ya. Jadi maksud dari kewajiban itu atau penekanan itu kembali kepada kepala keluarga. Ya, penekanan dan kewajiban yang disebutkan oleh para ulama itu kembali kepada kepala keluarga. Ya, walaupun tadi sebagaimana yang disinggung, ada sebagian ulama mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan kebanyakan ulama mengatakan sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Wajib. Sehingga maksud dari penekanan ini itu untuk kepala keluarga, orang yang perlu memberikan nafkah. Akan tetapi, kalau tadi yang disebutkan ya, ternyata si istri punya uang dan dia mau berkurban, ya, atau misalnya suaminya ngasih uang ke istrinya untuk berkurban, ya dibelikan domba misalnya, dibelikan kambing, atau dibelikan uang kemudian istrinya yang beli, ya sehingga dia berkurban, maka ini juga dibolehkan. Ini juga dibolehkan, bahkan sangat baik sekali, ya, sangat baik sekali. Ya, kemudian tentang permasalahan mengikut sertakan orang lain dalam pahala, ya, ketika berkurban, maka ini juga dibolehkan. Ini juga dibolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkurban, beliau berkurban dengan 2 kambing. Kambing yang pertama Nabi SAW sendiri yang memotong. Nabi mengatakan, Allahumma hadza minka walak, hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah rezeki darimu dan aku berikan ini juga untukmu, kata Rasul. Kemudian kata Rasul ketika memotongnya, ini adalah untukku dan untuk keluargaku. Kemudian yang satu lagi kambingnya, Nabi SAW memotongnya, kemudian menyembelihnya, kemudian mengatakan, ya Allah, ini untukku dan untuk keluargaku dan untuk umatku yang tidak berkurban atau yang belum berkurban. Jadi pada hakikatnya orang-orang yang nggak mampu untuk berkurban, dia sudah mendapatkan pahala kurban dari kurbannya siapa? Dari kurbannya Rasulullah SAW. Ya, sehingga kalau kita mau berkurban itu boleh kita niatkan ini untuk saya dan untuk keluarga saya, misalnya untuk kedua orang tua saya, kakek nenek saya, kemudian untuk keturunan saya, itu dibolehkan. Ya, dan itu dibolehkan. Baik. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Apakah ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan langsung? Kalau tidak ada, kita lanjutkan melalui kolom chat. Oh, silakan, Akhi Ahmad Fairuz. Assalamualaikum Assalamualaikum. Jazakallah khair penjelasannya Ustaz. Mau tanya Ustaz, di mana lebih baik kita berkurban, apakah di sekitar rumah kita atau di daerah terpencil gitu, walaupun di sekitar kita misalkan orang-orangnya tergolong mampu atau daging kurbannya saat ini surplus, mana yang lebih baik Ustaz? Baik. Secara umum yang saya katakan secara umum ya, bahwa yang terbaik adalah kita motongnya sendiri. Ya, kita motong sendiri di tempat kita. Itu secara umum. Kenapa demikian? Karena kalau kita
kurban di tempat lain, bakal banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Bakal banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Di antaranya adalah kita kalau di tempat lain kita nggak makan dagingnya. Ya, padahal sunnahnya adalah kita makan dagingnya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan fakulu minha, makanlah darinya, dari kurban itu sendiri. Maka kita diperintahkan untuk makan. Itu yang pertama. Kemudian juga kita tidak memotong sendiri. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memiliki kurban, mau potong kurban, beliau yang menyembelih sendiri dengan tangan beliau. Ya, dan itu lebih terasa ya, ketika kita mengucurkan darah, ya, menghilangkan nyawa untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu luar biasa ya. Oleh karena itu saya nasihatkan ya antum-antum yang mau berkurban itu usahakan berkurban dan potong sendiri. Ya, belajar potong sendiri. Kalau belum pernah belajar potong sendiri, ya. Karena itu salah satu bentuk syiar yang sangat mulia, yang sangat agung. Ya, ya itu. Akan tetapi kalau ternyata di tempat yang lain ini betul-betul membutuhkan, ya, dan betul-betul mereka ini perlu sekali hewan kurban, maka nggak masalah kita letakkan di mereka. Dan kalau bisa, kalau memang ternyata kita mau kasih ke orang lain, ya ke tempat lain, maka usahakan kita juga tetap kurban di tempat kita. Kalau memang kita mampu. Ya, kalau kita bisa beli 2 domba, maka beli 2 domba. Yang satu kita beli, yang satu lagi kita kasih ke tempat lain. Tapi saya katakan sekali lagi, secara umum lebih baik di tempat sendiri. Ya, kalau ternyata ada hal-hal yang membutuhkan, hal-hal yang menjadikan orang lain itu lebih afdal, ya, seperti orang yang butuh, tempat yang butuh, atau banyak orang-orang fakir di sana, tempat-tempat yang terkena misalnya kelaparan dan lain sebagainya, maka dibolehkan, tidak mengapa kita memotong atau menyembelih kurban di tempat lain. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan langsung, apakah masih ada? Bisa raise hand. Kalau tidak, Anda lanjutkan kolom chat dulu, Ustaz. baik. Oke, yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Untuk akhwat yang 10 hari pertama Zulhijjah lagi datang bulan, puasa sama sholatnya bisa diganti sama apa ya Ustaz? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan untuk anak-anak Nabi Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam dari kalangan wanita, bahwa mereka itu punya masa di mana mereka tidak bisa sholat dan tidak bisa puasa. Akan tetapi di antara kemuliaan Islam adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pintu-pintu surga itu sangat banyak. Ya, menjadikan amalan-amalan soleh itu sangat banyak. Sehingga hal-hal yang dilarang ketika wanita haid itu lebih sedikit dibandingkan hal-hal atau ibadah-ibadah yang dibolehkan ketika dia haid. Contohnya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, jangan sampai tinggal zikir pagi dan sore, zikir sehari-hari, dia boleh bertakbir yang banyak, kemudian doa-doa juga dipanjatkan kepada Allah. Ya, tetap dia berdoa kepada Allah, yang mengangkat kedua tangannya berdoa, meminta. Itu semua hal-hal yang dibolehkan. Kemudian mendalami agama, mengikut kajian-kajian ilmiah misalnya, ya, menghafalkan doa-doa dan lain sebagainya. Sehingga itu adalah hal-hal yang dibolehkan. Ya, nggak boleh cuma beberapa hal saja. Itu Al-Quran, kemudian tawaf, ya, kemudian juga sholat, puasa. Ya, hanya sedikit hal yang dilarang, dan sisanya kita boleh melakukan. Boleh berkurban juga, ya. Kemudian berzikir dan hal-hal yang lain yang tadi disebutkan. Baik. Baik, jazakallah khairan Ustaz jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nanti Ratih Hardian. Ustadz, kalau berkurban atas nama orang lain, apakah hanya diniatkan atau perlu disebutkan seperti zakat? Ya, diniatkan cukup. Ya, kalau dia cuma meniatkan saja, kemudian dia kurban, boleh. Tapi kalaupun dilafalkan, maka itu lebih afdal.
kalaupun dilafalkan itu lebih afdal. Ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW ketika mau berkurban, dia mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walak, hadza anni wa an ahli baiti. Yang pertama Bismillah, Allahu Akbar, dan yang paling penting ucapan yang diucapkan ketika menyembelih adalah Bismillah. Ya, Bismillah itu wajib hukumnya. Yang lain-lainnya sunnah. Ya, Bismillah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allahumma hadza minka walak, ya Allah sungguh ini darimu dan ini untukmu. Kemudian Allahumma hadza anni, ya Allah ini adalah dariku dan untukku, maksudnya dariku gitu ya, dan dari keluargaku. Ya, kalau untuk orang lain dia mengatakan Allahumma hadza an fulan min fulan, ini adalah untuk fulan dan seterusnya. Ya, boleh diucapkan, akan tapi kalau niat pun insya Allah tetap sah. Ya. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Anti Rani, tapi sepertinya tadi mirip dengan yang disampaikan oleh Ahmad Fairuz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anti Eldiani Putri, Assalamualaikum Ustaz. Larangan memotong rambut dan kuku sebelum dimulai sejak kapan? Apakah sejak 10 hari sebelum kurban juga, ataukah saat hendak menyembelih kurban? Dan kemudian tadi disampaikan bahwa boleh berkurban dengan domba betina yang biasanya harganya lebih murah. Pengalaman saya, harga domba betina bisa setengah harga domba jantan. Mana yang lebih diprioritaskan, berkorban dengan 2 domba betina atau 1 domba jantan dengan budget yang sama? Syukran Ustaz. Baik. Larangan untuk memotong kuku dan mencukur bulu atau rambut itu berlaku ketika hilal Dzulhijjah terlihat. Yaitu bila hilal Dzulhijjah terlihat berarti hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Ya, jadi kalau misalnya nih hari ini katakanlah hari Kamis gitu ya. Atau kita kemarin kita katakan sekarang hari Kamis, kemarin Rabu dan Selasa. Selasa itu kan hari pertama bulan Dzulhijjah ya. Malam Selasa, ya, hari Senin maghrib, ketika masuk waktu maghrib, itu adalah waktu pertama mulai kita tidak memotong rambut dan tidak memotong kuku. Ya. Maghrib ketika masuk ke bulan Dzulhijjah. Baik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, saya belum niat waktu itu. Saya niat mau kurbannya baru sekarang, dapat uangnya baru sekarang, punya uangnya baru sekarang. Maka kita katakan nggak masalah. Ketika kita berniat, itu berarti dihitung kita mau berkurban. Kalau kita niatnya sebelum Dzulhijjah, ya, dari Syawal kita udah niat mau kurban, kita udah ada uangnya, udah siap, bahkan kita udah beli kambingnya misalnya, tetap masih boleh potong kuku dan masih boleh potong rambut, masih. Sampai kapan? Sampai awal Dzulhijjah. Ya, ketika masuk bulan Dzulhijjah, waktu maghrib terbenam matahari, maka di situ kita dilarang untuk melakukan hal tersebut. Ya, dan kita sudah niat, ya. Itu penting juga untuk perhatikan. Masuk bulan Dzulhijjah kita sudah niat. Kalau belum niat, nggak masalah. Apa yang kita niat? Kemudian, hal yang berikutnya, pertanyaan yang berikutnya, ya domba betina itu lebih murah. Mana yang lebih afdal? 2 domba betina atau 1 jantan yang bagus? Yang lebih afdal. Maka kita katakan jantan yang lebih bagus, yang lebih afdal daripada betina itu yang lebih diprioritaskan. Kenapa? Karena ibadah kurban ini satu hal juga yang lupa tadi saya sampaikan. Bahwa ibadah kurban itu bukan urusan daging yang banyak, bukan. Tapi urusan persembahan untuk Tuhan yang Maha Kuasa. Paham ya? Jadi bukan urusan daging ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanalu taqwa minkum." Sesungguhnya Allah ini tidak akan sampai kepada Allah daging dan darahnya. Itu nggak sampai, akan tapi kata Allah yang sampai adalah ketakwaan kalian. Yang sampai adalah ketakwaan kalian. Ya, sehingga disunnahkan ya kita untuk memilih kambing yang besar, yang jantan, yang bertanduk, yang tampilannya bagus, yang harganya mahal. Semakin dia istimewa, ya dari segi harganya, dari segi tampilannya, dari segi dagingnya, ya dari segi tanduknya dan seterusnya, maka itu semakin istimewa dan semakin bagus untuk
jadikan kurban. Tapi catatan penting ya, biasanya suka ada yang bertanya juga, Ustaz, gimana hukum penawar kurban, hukum menawar kambing, ya kan? Boleh nggak nawar? Takutnya nawar nanti pengen murah, malah hitung-hitungan sama Allah. Kalau nggak boleh nawar, kita semua dagang kambing. Berarti itu dagangan yang satu-satunya nggak boleh ditawar. Tapi intinya adalah tetap boleh ditawar kalau memang harganya sekian. Tapi intinya adalah ya harga yang tinggi itu menunjukkan bahwa spesifikasinya juga bagus, gitu kan. Tapi kalau untuk nawar nggak masalah. Ya untuk nawar nggak masalah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Jazakallah Ustaz jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana penyampaian yang hasan kepada anak agar kesannya nggak kejam untuk menyembelih hewan? Syukran Ustaz. Oh iya, inilah satu hal yang penting juga sebetulnya untuk dibahas. Makanya kalau ada waktu kita bisa bahas adab-adab berkurban sebetulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Ya, sampaikan hadis ini kepada anak antum, anak anti atau anak yang bertanya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik kepada segala sesuatu. Fa'idha qataltum fa'ahsinu qitlah. Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Ya, nggak boleh seorang membunuh binatang-binatang pakai api dibakar, itu nggak boleh. Kalau dia membunuh binatang, dibunuh dengan baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik, kata Nabi. Falyuhidda ahadukum syafratah wal yurih dzabihatahu. Hendaknya kalian menajamkan pisau kalian dan kalian menjadikan hewan kurban itu tenang dan enak mati. Bayangkan, ini ajaran dari Nabi SAW supaya mudah, enak, dia tenang matinya, katakanlah begitu, itu dengan menajamkan pisau. Ya, kemudian adab-adab yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama, ya bahkan ada beberapa asar yang disebutkan dari para sahabat ya bahwa nggak boleh seseorang itu memperlihatkan kambing yang sedang dipotong, yang sedang disembelih di hadapan kambing-kambing yang lain, itu nggak boleh. Ya. Maka perlu ada penutup di sana ya, bahwa domba-domba yang lain nggak melihat dan seterusnya dan nggak boleh kita memperlihatkan alat untuk menyembelihnya, yang menakut-nakutinya. Jadi alat itu tidak dikeluarkan kecuali ketika akan disembelih. Ya, jadi maksudnya adalah banyak hal-hal adab-adab yang bisa kita jelaskan kepada anak kita ya, bahwa ini bukan termasuk hal yang masuk dalam kategori penyiksaan dan lain sebagainya. Dan hal penting juga yang perlu disampaikan kepada anak-anak adalah bahwa ini dilakukan hanya untuk Allah. Ajarkan tauhid kepada mereka, ini yang terpenting. Ya, karena sebagian bapak-bapak, sebagian ibu-ibu itu mereka pada hari korban terus dibawa korbannya dipotong itu supaya anaknya senang. Ya ini bukan lagi main-main, ini lagi ibadah dan ibadah yang sangat agung. Ya, ajarkan kepada anak bahwa kita nggak boleh menumpahkan darah hewan kecuali hanya untuk Allah. Karena Allah lah yang maha besar, Allah maha kuasa. Kita mengucurkan darah, menghilangkan nyawa dari hewan ternak itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib untuk mengatakan Bismillah dengan nama Allah, karena Allah yang memiliki hewan ini, karena Allah yang menghidupkannya. Dan ketika kita menyembelihnya, kita sebutkan nama Allah, Tuhan dari hewan ini, sebagaimana Allah juga Tuhan dari kita yang menyembelih. Ya, maksudnya adalah pelajaran tauhid itu sangat dominan sebetulnya di dalam penyembelihan ini ya. Jadi penting sekali untuk disampaikan kepada anak-anak. Ini yang bisa disampaikan. Baik, jazakallah khairan Ustaz jawabannya. Ustaz Fadli, ini sudah 6 pertanyaan. Kira-kira masih bisa kita lanjut? Karena masih banyak pertanyaan yang cukup menarik ini sebenarnya. Oh iya, boleh berapa ya? 2 lah ya? 2 Ustaz ya? 2 boleh. Oke, ini Ana pilih. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Di tengah kondisi pandemi COVID sekarang, masih ada yang memutuskan untuk belum beribadah di masjid, termasuk sholat Jumat dan sholat Id nanti. Bagaimana pandangannya mengenai hal ini dan bagaimana kita memaksimalkan waktu untuk beribadah di rumah saja pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Jazakallah khairan. Yang pertama, kita katakan bahwa
amalan-amalan yang tadi kita sebutkan, katakanlah, itu semuanya amalan yang bisa dilakukan di rumah, semuanya, tanpa terkecuali. Ya, bisa dilakukan di rumah. Baik dari mulai sholat, kemudian apa yang tadi kita sebutkan, puasa, ya, kemudian juga zikir, ya, takbiran, kemudian apa namanya berkurban, itu semuanya bisa kita lakukan di rumah. Ya, sehingga sebetulnya tidak ada alasan karena pandemi kemudian kita tidak bisa melaksanakan, ya, tidak ada alasan itu. Bagaimana kita waktu Ramadan itu kita bersemangat, kita masya Allah yang tadinya mungkin di rumah jarang terawih, kita jadi terawih di rumah sama keluarga. Kemudian yang kita nggak pernah jadi imam akhirnya di keluarga, ya. Di Ramadan betul-betul perjuangan bagaimana banyak orang yang tidak biasa apa namanya menjadikan rumahnya tempat ibadah jadi berubah jadi tempat ibadah sama, ya. Ya akhirnya ada bedanya antara semangat di Ramadan dan semangat di bulan Dzulhijjah ini. Bagaimana kita bersemangat pada bulan Ramadan, maka semangat juga dalam bulan Dzulhijjah ini. Ya, kerahkan semua yang kita bisa untuk kita lakukan. Kita bisa masak untuk orang fakir miskin, kita bisa bagi-bagi makanan, kita bisa sedekah, bisa lakukan semuanya. Ya, sehingga pandemi COVID-19 ini bukanlah apa namanya suatu hal yang bisa menghalangi kita untuk bersemangat beribadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian yang berkaitan dengan sholat di masjid, ya, baik itu sholat 5 waktu atau sholat Jumat, maka ya akhi, para ulama mengatakan bahwa ada satu kaidah penting dalam hal ini. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaba. Kata para ulama, sebenarnya hukum suatu permasalahan itu berkisar di antara sebab. Jika sebabnya ada, maka hukumnya ada. Jika sebabnya tidak ada, maka hukumnya tidak ada. Sama halnya dengan pergi ke masjid. Sekarang kita lihat, ya, para ulama menyebutkan bahwa di antara hal yang membolehkan seseorang itu tidak ke masjid adalah ketika dia khawatir ada penyakit yang bisa menular kepada dirinya. Ada penyakit yang bisa menular kepada dirinya. Itu adalah satu rukhsah, satu keringanan, ya, yang boleh diambil. Orang boleh sholat di rumah karena takut ada apa namanya virus atau penyakit yang menularkan kepada dirinya. Tapi sekarang coba kita lihat di realita yang ada. Sebenarnya seberapa parah, seberapa besar sekarang sebab penularan itu pada saat sekarang. Ya. Kalau ternyata benar membahayakan, ya, maka nggak masalah suatu rumah. Tapi kalau ternyata tidak membahayakan, atau katakanlah ada protokol kesehatan di sana yang diterapkan. Ya, ketika kita keluar dari rumah kita dalam keadaan bersih, kita nggak dalam keadaan demam, ya, dan kita dalam keadaan sehat. Kemudian kita pakai masker, kita bawa sejadah sendiri, pergi ke masjid, dan di masjidnya masya Allah, setiap sholat dipel, setelah sholat dipel. Kemudian ada protokol kesehatan yang dilakukan di sana, dan tidak ada yang masuk kecuali orang yang tidak demam dan tidak menunjukkan gejala-gejala sakit. Ya, wallahu a'lam, menurut saya, kalau keadaan seperti ini, kita tetap ke masjid, tetap sholat juga. Ya, cari masjid-masjid yang menerapkan protokol kesehatan yang baik. Ya, memang kita lihat di masyarakat kita ada masjid-masjid yang tidak perhatian sama hal-hal seperti ini, sehingga tetap, ya, campur baur, ada orang yang batuk dan lain sebagainya, ada yang nggak pakai masker dibolehkan, ada yang nggak pakai sejadah dibolehkan. Ya, cari yang lebih rapi lagi. Cari yang betul-betul menerapkan protokol kesehatan yang bisa menjaga kita dari penyakit. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa yang saya lihat, wallahu alam, ya, sekarang masyarakat ini jauh lebih rapi daripada awal-awal. Ya. Karena sekarang kita udah belajar, ya, kita belajar dari keadaan. Udah berapa puluh ribu sekarang, kita nggak tahu, 70.000 atau 80.000 sekarang. Seharinya udah 1.000 lebih setiap hari. Sehingga orang-orang sekarang belajar gitu. Yang sakit sedikit, yang kira-kira ada gejala, dia nggak keluar, ya kan? Tapi kalau sehat, apalagi kalau kemudian rumah antum ini di kawasan yang apa ya, di kawasan yang orang-orang yang mengerti akan hal ini, ya, maksudnya kalau dia sakit nggak ke masjid, dan Anda sarankan cari masjid pasti dah, cari masjid yang menerapkan protokol kesehatan pasti dah. Ya, jadi maksudnya adalah kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi, kalau memang ternyata
membahayakan, maka kita boleh di rumah. Tapi kalau ternyata sekarang udah ada kondisi yang bisa disesuaikan dengan kondisi kita, ya masjid-masjid yang disesuaikan dengan kondisi kita, menggunakan protokol kesehatan dan lain sebagainya, ya bagi anak pribadi, wallahu a'lam, tetap ke masjid. Ya tetap ke masjid. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan terakhir terkait haji, mana yang harus didahulukan? Apakah tetap menabung untuk haji ataukah ditabung untuk membeli kurban ataupun juga untuk keperluan lainnya seperti untuk membeli rumah, Ustaz. Jadi mana yang diprioritaskan, apakah berhaji atau membeli rumah? Kemudian tadi terkait kurbannya gitu juga, apakah diutamakan berkurban atau haji? Baik. Bagaimana yang kita sebutkan ya, bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Kalau kita mengetahui bahwa kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, adapun haji itu adalah wajib, maka yang wajib selalu unggul dan selalu diprioritaskan daripada yang sunnah. Wajib. Tapi ini dalam keadaan kalau memang betul-betul uang kita ini kalau dipakai buat kurban, kita nggak bisa haji. Kalau demikian keadaannya, maka kita nggak usah kurban. Paham ya? Tapi kalau kita tetap dana ini buat haji, tapi kita ambil 1 juta, kita ambil 1.300.000 buat kurban, kemudian kita coba nabung lagi, karena haji itu nggak mungkin sekarang. Mungkin kita, dan masih, saya nggak katakan nggak mungkin ya, maksudnya, kalau ternyata dia bisa nabung lagi, ya buat memenuhi tabungan haji tersebut, maka seharusnya dia bisa melakukan hal tersebut. Jadi menggabungkan antara keduanya. Dia tetap berkurban, dia tetap berhaji. Tapi kalau keadaannya ternyata uang haji itu nggak bisa dikotak-atik, ya kalau dikurangin sedikit aja dia nggak bisa haji, maka kita katakan dia tetap haji. Karena haji wajib, adapun kurban itu sunnah. Ya. Kemudian ada pun rumah. Ya ikhwan, dana haji. Kapan dikatakan seseorang itu dia bisa mampu untuk haji, yaitu ketika dia memiliki kelebihan harta dari harta pokok yang dia butuhkan untuk kehidupannya sehari-hari. Paham ya? Sehingga kalau dia nggak punya tempat tinggal sekarang dan dia pengen punya tempat tinggal, ya, maka jelas bahwa tempat tinggal itu lebih penting. Dan itu termasuk dari kebutuhan pokok seseorang. Sehingga tidak dikatakan bahwa jangan beli rumah, ya, tidak punya tempat tinggal, kemudian dia malah berhaji. Ya, tidak dikatakan demikian. Ya, karena sekali lagi harta untuk haji, ya, seorang dikatakan mampu itu ketika dia punya kelebihan dari antara kebutuhan pokok adalah tempat tinggal, ya, atau uang untuk makan, tempat tinggal, kemudian biaya ketika dia untuk untuk sekolah misalnya, ya, biaya untuk pengobatan dan lain sebagainya, maka itu adalah hal-hal pokok dalam kehidupan, ya, yang tidak bisa digunakan untuk haji, karena dia nggak mampu. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berfatwa ketika ditanya oleh seorang pemuda, dia mengatakan, wahai Syekh, saya sekarang punya harta ini cukup untuk haji, tapi kalau saya haji, saya nggak bisa nikah saya harus diundur. Mana yang harus saya dahulukan? Saya nikah dulu atau haji dulu? Apa kata Syekh? Kata Syekh, nikah lebih penting. Nikah dulu, baru kemudian nanti kumpulin lagi uangnya, baru berhaji. Karena nikah ini kebutuhan seseorang untuk menikah. Sehingga dia boleh menikah dulu, ya, uang tersebut tidak dipakai untuk haji, tapi dipakai untuk menikah. Sehingga maksudnya adalah bahwa dana haji atau uang untuk haji itu di luar dari kebutuhan pokok atau kebutuhan keseharian kita yang harus kita keluarkan dalam kehidupan kita. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparan jawabnya.
Eh, Baik. ada yang ingin disampaikan lagi Ustaz mungkin untuk penutup? Ya mungkin cuma itu yang bisa disampaikan. Intinya adalah yang ingin saya sampaikan, yang inti dari yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mudah-mudahan kita bisa sadar akan kemuliaan hari-hari ini, sebagaimana kita sadar akan kemuliaan bulan Ramadan. Kita semua tahu persis, kita semua merasa nyaman ketika masuk Ramadan, kita semua merasa ini adalah bulan yang mulia, maka yakinlah bahwa seharusnya kita juga merasakan hal yang sama gitu ya, ketika kita di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wallahu taala a'lam. Jazakallah atas jawabannya, atas materinya, barakallahu fiik. Ana ingin menyampaikan sedikit pengumuman bahwa kajian ini bersifat umum setiap hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat insyaallah. Tafadhol jika ingin disebarkan ke kerabat-kerabat terdekat. Kemudian untuk rekan-rekan yang baru bergabung bisa mengisi survei, ada di kolom chat. Kemudian untuk channel atas kajian-kajian sebelumnya bisa dilihat di YouTube TI 2006 Mengaji. Dan sebagai informasi, saat ini kita melakukan kajian rutin membahas kitab Al-Qawaidul Arba. Insya Allah pembahasan kitab akan kita lanjutkan pekan depan. Barakallahu fikum atas keikutsertaan para jamaah sekalian dalam kajian ini. Semoga yang dijelaskan Ustadz dapat memberi pengetahuan sehingga kita dapat beribadah secara ikhlas karena Allah dan juga ittiba berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.